Makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Wasil terletak di Komplek Pemakaman Setono Gedong yang lokasinya berada tepat di belakang Masjid Aulia Setono Gedong, yakni di Jalan Doho, Kota Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 2003, makam Mbah Wasil ini dipugar dan selanjutnya tahun 2007 ditetapkan menjadi salah satu wisata religi juga sebagai lokasi cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto. Syekh Al-Wasil atau Mbah Wasil merupakan seorang ulama wali sepuh yang datang dari Istanbul, Turki ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, yang kemudian diyakini sebagai tokoh pertama yang mengenalkan ajaran Islam di Kediri. Beliau datang ke Kediri pada abad ke-11 Masehi, yang mana pada masa itu wilayah tersebut masih berbentuk kerajaan Hindu-Buddha dengan rajanya Prabu Sri Aji Joyoboyo. Nama saya Muhammad Yusuf Sudisono, juru pelihara di makam Mbah Wasil sini, khususnya untuk pemandu wisata religi, sekaligus di sini utusan dari WPCB Trawulan. Jadi begini, Mbah Wasil itu panjang ya ceritanya, tapi kita akan pangkas sedikit demi sedikit. Jadi Mbah Wasil itu termasuk wali sepuh yang keberadaannya jauh dari Wali Songo. Jadi Mbah Wasil kita amini atau kita yakini sejaman dengan Sri Aji Joyoboyo. Jadi setelah Syekh Subakir baru Mbah Wasil. Yang kalau kita bercerita tentang bagaimana sepak terjang Mbah Wasil ataupun apa siarnya, sebetulnya Mbah Wasil itu kalau dalam bahasa sekarang mungkin belum siar tapi studi banding. Seperti Syekh Subakir, kita ambil contoh mundur ya, beliau ada beberapa kali berkunjung ke Tanah Jawa. Itu pertama dia melihat situasinya, kedua dia melihat tingkat kesulitannya, baru yang ketiga beliau membersihkan goib-goib atau apa-apa jin dan sebagainya. Jadi lebih pada keadaannya, kulturnya, budayanya yang akhirnya kembali dengan menyelesaikan. Terpaut jauh lagi Mbah Wasil, dan Mbah Wasil termasuk salah satu utusan dari jamaah wali dari Turki, misalnya dari Istanbul, yang masuk ke Tanah Jawa, ke Kediri ini kurang lebihnya sejaman dengan Sri Aji Joyoboyo, Raja Pamunang, Raja Kediri pada saat itu mungkin abad 10-11 kurang lebihnya. Jadi di situ tentulah ada sebuah proses-proses yang tidak bisa kita jelaskan gitu. Yang pasti seorang wali itu diutus sebagai utusan jamaah para wali, tentulah sudah melalui beberapa pertimbangan gitu. Dan itu mungkin sebuah salah satu metode Mbah Wasil memilih untuk mendekati para raja. Nah, kebetulan nama besar Raja Sri Aji Joyoboyo itu sudah kondang bahasa Nusantara, jadi kearifannya, kesaktiannya dan sebagainya itu begitu dikenal, sehingga beliau masuk dan mungkin melalui proses dengan adu ilmu atau argumen dan segala sesuatunya, di situ dia diterima baik. Bahkan beliau ada diamini oleh beberapa yang meyakini gitu, beliau sempat diangkat menjadi penasihat spiritualnya. Ada yang mengatakan beliau diberi jabatan hakim agung pada masa itu, dan di situ sebetulnya tetap pada konteks awal Mbah Wasil masih dalam taraf studi banding. Jadi perkenalan Islam mungkin hanya pada perbuatan-perbuatan. Kalau dengan rajanya jelas gitu, tadi sampai dengan kitab musyarat, berarti secara tidak langsung Mbah Joyoboyo sudah harus syahadat atau masuk Islam dan sebagainya. Terus dari pengunjung seluruh Indonesia itu banyak yang kemari, dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, seluruh Indonesia gitu. Itu dalam catatan saya, kalau tidak COVID seperti ini gitu, dalam bulan-bulan biasa itu akumulasi dalam satu bulan tidak kurang dari 15-20 ribu. Itu bulan-bulan biasa. Di bulan-bulan khusus seperti Rajab, terus seperti ini, nah bulan-bulan menjelang Ramadan seperti ini itu biasanya
bisa mencapai 25-30 ribu dalam 1 bulan, bahkan lebih. Untuk hari atau bulan memang kita tidak ketemukan gitu, tidak kita ketemukan sebuah keterangan itu. Hanya Mbah Wasil wafat atau sudah juga pada masa-masa itu mungkin 1100 atau lebih sedikit atau kurang sedikit, wallahu alam. Tapi yang pasti kita membuat haul pada bulan Rajab. Kita ambil sebagai mata rantai untuk PHBI, kita mata rantai dengan kegiatan masjid, terus mungkin di situ ada khataman, lomba-lomba dan sebagainya. Di situ kita ambil, kita sepakati, kita haul Mbah Wasil pada bulan Rajab. Jadi begini, memang jadi masyarakat secara otomatis menjadi sangat mendukung. Pada awalnya memang kita ada kerancuan untuk mungkin secara manajemen, pengelolaan dan sebagainya, tapi alhamdulillah Mbah Wasil diterima baik, sangat diterima baik, karena dengan adanya Mbah Wasil secara perekonomian masyarakat juga meningkat. Seperti hanya di sebelah utara makam, di situ ada warung-warung atau yang sebagai penunjang wisata kuliner atau dan sebagainya, pernah di situ menjadi meningkat dengan adanya Mbah Wasil. Seiring waktu sampai sekarang akhirnya Mbah Wasil menjadi sebuah wisata religi atau salah satu ikon kota Kediri yang cukup dikenal. Pak Yusuf juga tidak bisa menjamin kebenarannya, jadi wallahu alam. Saya terima dan Pak Yusuf sekaligus mohon maaf yang apabila ada keterangan yang mungkin kurang benar atau kurang berkenan, secara pribadi Pak Yusuf mohon maaf. Jadi itu tadi secara ringkas atau singkat tentang Demikianlah beberapa penjelasan singkat seputar makam salah satu tokoh ulama yang berperan besar dalam islamisasi di kota Kediri. Dari mulai sejarahnya, metode pendekatan dengan masyarakat yang dilakukannya untuk mengenalkan Islam, respon masyarakat sekitar terhadap dakwah beliau, hingga bukti kesuksesan dakwah Syekh Wasil atau Mbah Wasil yang menjadikan namanya terkenang hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua.